Di One Day One Soal edisi 40, kita akan mengerjakan satu soal tentang persamaan eksponen, teman-teman, dari SIMA UI tahun 2009. Nah, soal lengkapnya ini. Dan satu tambahan untuk teman-teman berlatih dari UM-UGM tahun 2009. Persamaan eksponen ya. Tapi sebelum kita masuk ke persamaan eksponen ini, teman-teman, kita kerjakan soal latihan dari edisi ke-39, edisi kemarin ya. Nah, ini dia, SNMPTN tahun 2008. Saya harap teman-teman sudah mencoba terlebih dahulu ya. Oke, kita kerjakan. Kita ingat lagi, jika ada akar kayak gini, A pangkat M di akar N gini, itu sama artinya dengan A pangkat M per N. Nah, sebaiknya kita tulis dalam bentuk bilangan berpangkat pecahan, teman-teman ya. Oke, kalau gitu ini berarti X pangkat 3 per 3. Berarti X pangkat 1 ya, 3 per 3 atau 1. Ini dikali. Yang ini X pangkat 3 per 5. Tetapi dia ada di dalam akar 3. Ya kan, karena dia terletak di dalam akar 3 segini, teman-teman. Artinya kita tulis X pangkat 3 per 5 tadi ada di dalam akar 3 atau dipangkatkan sepertiga. Nah, gitu. Selanjutnya yang ini X pangkat 3 per 2. Dia ada di dalam akar 5. Artinya dipangkatkan seperlima. Pangkat dipangkatkan dikali langsung ya, seperlima gini. Tapi dia juga ini tadi setelah dipangkatkan, setelah di akar 2, di akar 5, dia di akar 3, teman-teman. Ada di dalam akar 3. Artinya kita pangkatkan sepertiga. Dah, sekarang tinggal kita proses ya. Perhatikan nih, X dikali, berarti pangkatnya ditambah ya, teman-teman. Kita jadikan 1. 1 ditambah. Nah, ini pangkatnya dikali, karena pangkat dipangkatkan tuh dikali ya. 3 per 5 kali sepertiga. Ini boleh sih coret ya. Ini 5 ya, teman-teman ya. 3 per 5 itu. Jadi tinggal seperlima ya. Ditambah. Ini yang dicoret yang sini. Berarti 1/10. Nah, kemudian karena ini penjumlahan pecahan, penyebutnya harus sama. Kita jadikan per 10 ya. Berarti ini 10 per 10. Ini dikali 2. 1 kali 2 berarti 2. Tambah 1. Hasilnya inilah, teman-teman. Yaitu X pangkat 13 per 10 ya. Nah, jawabannya itu. Yang mana? Yang C. Oke, sekarang kita kerjakan yang persamaan eksponen. SIMA UI tahun 2009. Jika X1 dan X2 merupakan akar-akar persamaan ini, maka X1 tambah X2 itu berapa? Langkahnya apa, teman-teman? Terlebih dahulu, kita ubah ya. Kita pecah ini, 5 pangkat X per 1, kita pecah menjadi 5 pangkat X dikali 5 pangkat 1. Kan dengan bilangan pokok yang sama, jika dikalikan pangkatnya ditambah. Kan jadi ini, teman-teman. Ini kita pecah. 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat negatif X. Sama dengan 126. Kita lihat ada 5 pangkat X, ada 5 pangkat negatif X. Bisa nggak yang pangkat negatif itu kita hilangkan? Oh, bisa. Semua ruas kita kali dengan 5 pangkat X. Pasti ini hilang. Kan dikali ini 5 pangkat 1 nanti ya. Atau, 5 pangkat 0 ya. Atau 1. Kita kalikan. Ini dikali 5 pangkat X. Nanti menjadi 5 pangkat X dikuadratkan ya. 5 pangkat 1-nya letakkan depan. 5 pangkat 1 atau 5. 5 pangkat X kuadrat. Ini kita kalikan sini menjadi 5 pangkat 0 atau 1, jadi tinggal 25, teman-teman ya. 5 kuadrat 25. Sama dengan 126 dikali 5 pangkat X.
Nah, gini. Nah, itu tidak bisa sederhanakan lagi ya. Oke. Kemudian perhatikan ada bentuknya sama, 5 pangkat X. Tapi yang satu kuadrat, satu enggak. Mungkin lebih enak pakai pemisalan. Kita misalkan P, jadinya ini 5P kuadrat. Ini 126P. Kita jadikan satu ruas ya, menjadi negatif ya. Positif 25 sama dengan 0. Langkah berikutnya, difaktorkan ya teman-teman ya. Nah, nanti kita juga akan cari teman-teman bagaimana kalau tidak bisa difaktorkan. Sekarang kita lihat ini bisa faktorkan atau enggak. Kalau bisa faktorkan, kita bisa kerjakan pakai pemfaktoran. Tapi kalau enggak, berarti kita harus cara lain. Nah, nanti kita kerjakan ya. Oke, 5P kuadrat itu berarti 5P dikali P. Nah, teman-teman perlu lancar pemfaktoran. 25 itu perkalian berapa sama berapa? Bisa 5 dengan 5, bisa 25 sama 1 ya. Saya pilih 25 sama 1. 25 di sini, satunya di sini. Alasannya, ini kalau dikali nanti jadi positif 125. Tapi kalau salah satu min jadi negatif teman-teman ya. Nah gini, negatif 125. Ini negatif 1P berarti kan menjadi negatif 126. Nah kan sama dengan sini. Alasannya itu. Berarti yang benar negatif semua teman-teman ya. Oh ya, cek dulu dikali benar gak? Benar ya, positif 25 ya. Perkalian dari ini dan ini hasilnya 0, berarti salah satu ini adalah 0. 5P dikurang 1 sama dengan 0, berarti 5P sama dengan 1, P-nya 1/5. Dari sini, P kurang 25 sama dengan 0, berarti P-nya 25. Nah, kita ubah P tadi 5 pangkat X. 1/5 itu 5 pangkat negatif 1 ya. Satunya 5 pangkat X, 25 itu 5 pangkat 2. Kesimpulannya berarti X-nya negatif 1 atau X-nya adalah 2. Ini adalah X yang ketemu, X1 dan X2. Kita anggap X1-nya negatif 1, X2-nya itu 2. Misalnya gitu teman-teman. Pertanyaannya, X1 ditambah X2. Negatif 1 ditambah 2. Positif 1 ya. Yang C. Oke, sekarang kita kerjakan bagaimana caranya kalau misalnya ini tidak bisa difaktorkan. Kebetulan ini kan bisa difaktorkan teman-teman ya. Oke, seperti ini langkahnya. Ini saya hapus dulu nih. Atau segini nih saya hapus ya. Nah, sebetulnya ini teman-teman, ini adalah persamaan kuadrat ya. Karena ini 5 pangkat X dan ini 5 pangkat X kuadrat. Nah, kita tulis seperti ini. Kita jadikan satu ruas. Berarti ini 5 dikali 5 pangkat X kuadrat. Yang ini kita letakkan satu ruas ya. Negatif 126 kali 5 pangkat X. Positif 25 sama dengan 0. Kita ingat lagi. Jika ada persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Akar-akarnya X1 dan X2, kita akan tahu X1 ditambah X2 itu rumusnya negatif B per A. Dan X1 kali X2 itu C per A, ya kan? Nah ini sama teman-teman, hanya untuk yang ini, karena ini yang kuadrat X, AX kuadrat tambah BX, maka pemisahan akarnya X1 sama X2. Kemudian kalau dijumlah itu negatif B per A, dan kalau dikali itu C per A. Nah ini kita lihat yang kuadrat itu bukan X, tapi 5 pangkat X. Ya kan? Nah berarti pemisahan akarnya kalau gitu adalah 5 pangkat X1 sama 5 pangkat X2. Dan ini teman-teman berlaku tidak hanya di eksponen. Di logaritma berlaku. Kemudian kalau dia ternyata itu fungsi trigonometri berlaku teman-teman. Bisa diterapkan ya. Oke, kita udah misalkan ini. Dan kita tahu kalau dijumlah tadi negatif B per A, kalau dikali C per A. Ini sama. Berarti kalau dijumlah, yang ini yang dijumlah ya, negatif B per A. Nah, A, B, C-nya ini teman-teman. Ini A, ini B, yang ini C.
Negatif B per A berarti 126 per 5. Sementara kalau dikali, yang ini dikali ya, C per A 25 per 5 ya. Nah gini, oke, ini bisa nggak diproses teman-teman? Nggak bisa ya itu. Nah itu udah didiemin aja. Sekarang coba kita lihat yang sini. Nah itu kan kalau bilangan pokok udah sama, dikali pangkatnya ditambah kan. Nah berarti ini menjadi 5 pangkat X1 ditambah X2. Ruas kanan 25 per 5 itu 5 ya. Atau 5 itu sama aja dengan 5 pangkat 1. Perhatikan bilangan pokoknya sudah sama. Kesimpulannya pangkatnya ini sama. Berarti X1 ditambah X2 adalah 1 yang C. Kan sama teman-teman ya. Oke, berikutnya coba teman-teman latih ini. Coba kerjakan soal UM-UGM tahun 2009 ya. Jawabannya boleh ditulis di dalam kolom komentar, tetapi pembahasannya tetap akan saya bikin untuk di edisi berikutnya teman-teman ya. Saya share di edisi berikutnya yaitu edisi 41. Mudah-mudahan manfaat dan terima kasih semuanya.